damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, gereja-gereja seluruh dunia mulai minggu ini telah masuk di dalam rangkaian minggu-minggu Prapaskah untuk mengenangkan jalan sengsara Tuhan. Karena di gereja kita mulai minggu ini, OKP ini, altar diberi warna ungu untuk mengingatkan kita mempersiapkan hati menghayati penderitaan dan kematian Tuhan menebus kita. Khotbah untuk kita pada minggu-minggu OKP yang berarti bila mereka berseru kepadaku, aku akan menjawabnya, diambil dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat 17. Demikianlah bunyinya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara awan dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sampai demikian. Saudara-saudara, mungkin kita masih mengingat lewat media cetak atau televisi peristiwa tsunami, gempa di laut yang mengakibatkan air menerjang daratan yang terjadi di belakang negara kita, secara khusus di Aceh dan Nias, tepat tanggal 26 Desember tahun 2005. Bagaimana air bah tsunami itu mampu meluluh lantakkan segala bangunan dan pepohonan. Dan kita baca kisah-kisah sedih, bagaimana perasaan orang-orang yang selamat dari peristiwa tsunami itu, ketika kampungnya telah rata dengan tanah, tinggal puing-puing, kehilangan begitu banyak orang yang dikasihi dan mengasihinya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan harta miliknya, usahanya, dan mereka harus memulai kembali segalanya kehidupan dari titik nol. Mungkin perasaan yang semacam itu lebih berat lagi yang dialami oleh Nuh ketika air bah surut.
Alkitab menceritakan dengan skala mungkin 1000 kali lipat air bah pernah datang memusnahkan segenap bumi. Hanya Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang yang ada di dalam perahunya yang selamat. Nuh dan keluarganya selamat, tetapi tidak harta miliknya, tidak usahanya. Dan kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Nuh dan keluarganya memulai kembali segala aktivitas, pekerjaan dan hidupnya pasca surutnya air bah itu. Persis atau lebih berat dari yang dialami oleh saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang diserbu oleh banjir bandang, yang diserbu oleh air bah tsunami. Bagaimana mereka beratnya harus memulai kembali kehidupan. Ada duka-luka batin, ada perasaan letih, ada perasaan sunyi, ada perasaan takut. Bagaimana harus memulai kembali kehidupan dari sebuah titik permulaan. Saudara-saudara, apa renungan untuk kita? Pertama, Allah mengikat perjanjiannya. Sebab itu, marilah kita kembali mengawali kehidupan, marilah kita meneruskan kehidupan bekerja dengan tekun, dengan semangat, tanpa putus asa. Hanya satu yang bisa menguatkan Nuh dan keluarganya untuk bisa eksis pasca air bah. Tuhan mengikat perjanjian dengan dia bahwa Tuhan akan memberkati dia dan keturunannya. Tuhan mengikat dirinya, mengikat perjanjian dengan Nuh. Sebetulnya Tuhan dan manusia tidak satu level, tetapi Tuhan rela mengikatkan dirinya melalui sebuah perjanjian dengan Nuh. Dan pembaharuan perjanjian itu dibaharui kembali sampai pada puncaknya. Tuhan membaharui perjanjiannya dalam peristiwa Golgota dengan kematian putranya. Itulah yang menguatkan kita. Saudara-saudara, itulah yang mau menguatkan kita. Tuhan Allah telah mengikat dirinya dengan perjanjian kepada kita. Sebab itu, mari kita teguhkan hati kita, mari kita kuatkan hati kita untuk melangkah, untuk berkarya, untuk berjuang dan bekerja lagi. Saudara-saudara, mungkin dengan skala yang lebih kecil, ada kalanya semua usaha kita, semua yang telah kita kumpulkan bisa tiba-tiba hilang sekejap, dan kita dipaksa untuk memulai kembali segalanya dari awal. Ada kalanya tubuh kita begitu lemah dan rentan, dan kita harus berjuang kembali untuk merehabilitasinya, membangunnya, memulihkannya. Dan bahkan juga secara psikis, ada kemungkinan jiwa kita seperti habis kena banjir bandang. Kita harus kembali membangunnya dari puing-puing. Dan perjanjian Allah dengan Nuh, perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub, perjanjian Allah dengan Musa, perjanjian Allah dengan umatnya, dengan dirinya, perjanjian Allah yang diikatnya dengan kita dengan darah putranya, memberi kita kekuatan, memberi kepada kita kekuatan untuk terus bekerja, membangun, memulihkan, berjuang dalam hidup ini. Disinilah kita disadarkan, perjanjian Allah itu bukan sekedar wacana atau teori intelektual untuk kita yang tidak punya dampak apa-apa. Perjanjian Allah itu adalah sumber kekuatan kita. Perjanjian Allah itulah yang membuat kita bisa bertahan di masa-masa yang paling sulit. Perjanjian Allah itulah yang memberi kepada kita stamina yang luar biasa di dalam penderitaan yang paling berat sekalipun, seperti kena hantam banjir bandang atau tsunami atau gempa atau peristiwa apapun dalam hidup ini. Perjanjian Allah itu juga yang membuat kita tabah, membuat kita kuat
membuat kita tidak gila dalam hidup ini ketika masalah demi masalah datang menerpa kita, membuat kita tidak putus asa dan kemudian mengakhiri kehidupan. Saudara-saudara, tanpa janji Allah yang kuat itu, tanpa janji Allah itu, mungkin Nuh akan gila, mungkin Nuh tidak akan mau lagi meneruskan hidupnya. Begitu juga dengan orang-orang sepanjang zaman. Saudara-saudara, banyak orang menderita bukan hanya secara fisik dan ekonomi, pasca gempa bumi, pasca kebakaran, pasca kebangkrutan, pasca penyakit, tetapi terutama penderitaan batin yang sangat hebat. Kepada kita diingatkan hari ini, inilah sumber kekuatan kita. Di minggu-minggu sengsara ini, Tuhan telah berjanji, Dia telah mengikat perjanjiannya, dan Dia memberikan satu tanda yang abadi kepada kita, sebuah pelangi. Saban memang kita di kota, karena polusi udara, kita sudah sangat jarang melihat pelangi. Mungkin pelangi bisa kita lihat hanya musim libur ketika asap kendaraan berkurang. Tetapi tanda Allah, pelangi, dan tanda yang lebih kuat, tanda salib yang menjadi tanda perjanjian Allah itu. Saban kali kita melihat pelangi, saban kali kita melihat salib itu, baiklah kita ingat kembali perjanjian Allah itu yang menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber pemulihan, menjadi sumber daya tahan, menjadi sumber inspirasi dan motivasi kita yang tak pernah habis menghadapi tantangan, masalah, dan berbagai dinamika kehidupan ini. Mungkin kita tidak seperti Nuh, atau seperti sahabat-sahabat kita di Aceh, atau di Jepang, atau di Nias, yang harus memulai kembali segalanya dari titik nol. Dalam sebanyak hal, kita tidak harus memulai segalanya dari nol, tapi mungkin kita bisa mundur 3 langkah. Kita harus dipaksa memulai dari setengah pekerjaan. Tetapi apapun itu, perjanjian Allah itu abadi, dan itulah yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber penghiburan, sumber kebahagiaan. Yang kedua, apa pesan dari perjanjian Allah ini? Allah mengikat perjanjiannya dengan kita, sebab itu mari berseru kepadanya. Sesuai dengan nama minggu kita hari ini, mereka akan berseru dan aku akan menjawab mereka. Kenapa Tuhan menjawab seruan dan doa kita? Karena Dia setia, Dia telah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita. Sebab itu, jangan pernah jemu, jangan pernah ragu, jangan pernah bosan untuk berseru kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Dan Yesus berjanji berulang-ulang dalam kitab Injil. Dalam Matius 7 ayat 7, Yesus berjanji, mintalah maka akan kuberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka aku akan membukakan pintu bagimu. Dalam Yohanes 15 ayat 7, Yesus katakan apapun yang kita minta dalam namanya akan diberikannya kepada kita. Bahkan dalam Matius 18 ayat 18 sampai 20, Yesus katakan, bila kita sepakat meminta kepada Bapa, Dia akan mengabulkan doa kita. Saudara-saudara, jangan pernah ragu dan jangan pernah jemu untuk berseru, berdoa, memohon kepada Tuhan. Minggu depan kami harapkan tim perizinan akan memberikan informasi resmi kepada kita. Tetapi kami mengatakan bahwa 2 gereja ini 3 tahun telah dijawab oleh Tuhan. Tapi secara formal, karena kita masih menunggu papan dari Badan Pengelola Perizinan terbaru, menjadi tanda kasat mata di depan mata kita, karena suratnya hanya kami lihat bersama tim perizinan, maka kita bersabar sampai minggu depan. Tetapi kami mau mengatakan 2 gereja ini telah dijawab oleh Tuhan. Sebab itu, jangan pernah jemu, jangan pernah ragu lagi untuk berdoa kepadanya. Saudara-saudara,
Kenapa kita tidak pernah ragu dan tidak pernah jemu? Karena perjanjian Allah itu abadi. Dia bisa diandalkan. Dia tidak pernah ingkar. Dia setia. Sebab itu kepadanya kita datang meminta pertolongan. Saudara-saudara, yang ketiga, apa pesan melalui pengikatan perjanjian Allah dengan Nuh ini, yang kemudian nanti pada puncaknya dibaharui Allah dalam peristiwa kematian putranya di Golgota? Allah mengikat perjanjian, Allah setia. Sebab itu mari kita juga belajar setia kepadanya. Kata kunci dari sebuah perjanjian adalah kesetiaan. Dan bagi kita orang Kristen yang berlatar belakang dari kultur Barat, kita mempunyai makna khusus tentang perjanjian yang dalam bahasa kita dikatakan padaan. Orang Barat dikenal sangat menjunjung perjanjian, melampaui kekuatan hukum. Mari kita tempatkan sama seperti perjanjian-perjanjian yang kita kenal dalam kultur kita itu, bahkan lebih lagi. Seperti itulah perjanjian Tuhan dengan kita. Hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan suka-suka. Hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan sekedar pertemuan. Hubungan kita dengan Tuhan bukan sekedar hubungan transaksi jual beli. Hubungan kita dengan Tuhan Allah adalah hubungan sebuah perjanjian yang diikat dan diteguhkan dengan darah putranya. Sebab itu apalagi yang kita takutkan dalam hidup ini, ketika Allah sudah menjadikan darah putranya sebagai meterai, sebagai peneguhan perjanjiannya. Allah itu setia. Sebab itu mari kita juga belajar setia. Kesetiaan Allah dalam perjanjiannya memotivasi saudara dan saya juga untuk setia dalam perjanjian-perjanjian kita. Karena itu ketika kita mendengar kisah tentang perjanjian Allah dengan Nuh, kita juga mau dimotivasi menyegarkan dan membaharui kembali berbagai perjanjian yang telah kita junjung, kita tegakkan, kita ikat di dunia ini. Setia kepada perjanjian nikah bagi yang sudah menikah. Setia kepada perjanjian untuk mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Baiklah kita ingat, mendidik anak itu adalah janji. Dan kita sebagai orang Barat tidak akan pernah mau disebut sebagai siose padat, orang-orang yang melanggar perjanjiannya. Setia kepada perjanjian yang kita ucapkan ketika kita menerima tugas atau jabatan kita masing-masing. Dan baiklah kita katakan, orang Kristen tidak boleh bermain-main dengan janji tugas dan jabatan. Dan orang yang bermain-main dengan janji ketika dia menerima jabatan atau tugas hanya akan merusak kehidupan, termasuk merusak diri dan keluarganya. Setia untuk kepada perjanjian kita untuk datang ke gereja salat minggu, karena itulah hukum yang dipilih pada hari ini adalah hukum keempat, bahwa bila kita datang beribadah salat minggu bukan cuma sekedar karena kita mood, bukan karena selera, bukan karena kita hati kita lagi senang, tetapi karena ini bagian dari ketaatan kepada perjanjian. Setia untuk memberikan persembahan. Persembahan itu tanda syukur, tanda terima kasih, tanda sukacita benar. Tetapi sebagian lagi persembahan itu adalah tanda kesetiaan kepada perjanjian. Melatih kita untuk setia kepada perjanjian-perjanjian yang lebih besar dalam hidup ini. Saudara-saudara, pulanglah ke dalam hidup saudara, ke dalam kenyataan, ke dalam tugas, ke dalam tanggung jawab, ke dalam pergumulan kita masing-masing. Tuhan yang setia itu telah berjanji, selama bumi ada, tidak akan pernah berhenti musim menuai dan menabur. Selama bumi ada, tidak akan pernah berhenti musim hujan dan panas, dan tidak akan pernah berhenti berkatnya
kepada kita. Amin. Ya Allah, kepadamu kami berseru, sebab Kaulah Allah, Kaulah pelindung, Kaulah penyelamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu sebab Kau setia, Kau tidak pernah ingkar. Pertolonganmu selalu tepat pada waktunya, dan Kau bisa kami andalkan dalam setiap medan kondisi hidup kami. Ya Allah, biarlah janji-Mu itu yang meneguhkan hati kami, yang membuat kami tetap semangat, membuat kami kuat bekerja, memberi kepada kami kekuatan untuk berkarya dan berjuang. Terutama Tuhan, biarlah perjanjian itu membuat kami dapat bertahan di tengah-tengah penderitaan, kesusahan dan kesukaran. Memberi kepada kami Tuhan energi dan daya tahan di tengah apapun situasi kehidupan kami. Ya Allah, kami juga bersyukur karena Kau menjawab doa-doa kami. Secara khusus kami mau bersyukur sebab Kau menjawab doa gereja. Kami telah memperoleh izin prinsip untuk membangun gereja, dan biarlah Tuhan yang merampungkannya, memakai tangan tim perizinan kawan-kawan kami yang kami percaya untuk mendapatkan keseluruhan ketentuan yang kami perlukan berdasarkan undang-undang negara kami. Seperti janji kami Tuhan beberapa tahun yang lalu, kami kembali mengalami janji kami, mulialah nama Tuhan. Biarlah segala kemuliaan kembali kepadamu. Cukuplah bagi kami damai sejahtera, kebahagiaan, ketentraman, dan kehidupan. Ya Tuhan, firman-Mu menyapa kami, supaya kami, ya Tuhan, juga belajar untuk setia kepada janji-janji kami kepada Tuhan dan sesama. Biarlah kami pakai momentum ini membaharui perjanjian nikah kami, membaharui perjanjian kami untuk mendidik anak-anak kami di jalan Tuhan, membaharui perjanjian kami ketika kami menerima peneguhan untuk setia kepada iman, membaharui perjanjian kami ketika menerima tugas dan jabatan, menerima janji kami Tuhan untuk datang ke rumah-Mu menyembah Engkau saban hari Minggu. Setia kepada janji kami Tuhan untuk menyampaikan persembahan kami, tanda ketaatan kami kepadamu. Berkatilah kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami pribadi keluarga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah berbagai pekerjaan, usaha, dan bisnis kami. Biarlah hidup kami semakin layak, semakin sejahtera, kami semakin kaya, supaya lebih banyak yang bisa kami lakukan yang baik di tengah-tengah hidup ini. Berkati kawan-kawan kami yang sakit, berkati yang sedang berduka, berkati yang kesepian dan bermasalah. Berkati Tuhan anak-anak kami yang kecil maupun orang tua kami yang lanjut usia. Semua doa, harapan, dan cita-cita kami, pergumulan-pergumulan batin kami serahkan kepada Tuhan hanya dalam nama Kristus. Amin.